Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalkan kita punya sebuah pipa horizontal di sebelah kiri ini, ujungnya dia memiliki bentuk lingkaran seperti ini, dan luas dari penampang ujung di sini kita sebut dengan A1. Ini sama dengan 2 meter kuadrat ya. Ini 2 meter kuadrat. Dan misalkan ini bentuknya sama dan pipa ini memiliki ujung di sisi kanannya ini. Jadi di ujungnya lagi ya kita sebut luasnya ini sebagai A2. Ini memiliki luas sebesar 0,5 meter kuadrat di sini. Oke, jadi misalkan kita punya sebuah kecepatan ya di pipa ini dia fluida masuk di pipa sebelah kiri dengan kecepatan V1 dan keluar di sebelah kanan dengan kecepatan V2 di sini. Dan kita lihat di sini kita punya tekanan eksternal di sini di mana dia berada di bagian input ini. Kita misalkan ini sebesar 10.000 Pascal. Jadi ini adalah P1 di mana dia tekanan eksternal di bagian input, dan ini ada P2 yaitu tekanan eksternal yang di bagian output ini dia bernilai 6.000 Pascal ya. Oke, sekarang kita punya informasi di sini, dan di sini kita punya air ya, fluidanya berbentuk air, berupa air yang mengalir di pipa ini, dan kita mengasumsikan kalau aliran ini bersifat laminar, yang artinya tidak terdapat gangguan ya atau hambatan pada aliran ini. Dan sekarang kita mau menghitung aliran atau flux dari air ini di dalam pipa ya. Jadi flux ini merupakan volume yang mengalir dalam pipa ini dibagi dengan waktunya ya. Jadi kita memiliki persamaan kontinuitas, di mana dari persamaan kontinuitas ini kita akan mendapatkan persamaan flux, ini kita simbolkan sebagai R, ini sama dengan kecepatan aliran air dibagi dengan waktunya ya. Dan kita punya input di area input ini adalah sama dengan 2 ya. Jadi kita punya 2 V1 ini akan sama dengan setengah dikalikan kecepatan V2. Jadi kita punya V1 ini sama dengan setengah R, dan V2 ini akan sama dengan 2R ya. Jadi kita lihat di sini flux di sebelah kanan dan kiri ini akan sama ya. Dan kita punya flux ini A dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Oke, sekarang kita lihat ya, kita memiliki tekanan yang amat besar di sebelah kiri ini, lebih besar daripada tekanan yang di sebelah kanan. Dan kita lihat karena tekanan di sini akan lebih besar daripada tekanan di sebelah kanan, maka air akan masuk di sebelah kiri lalu mengalir di sepanjang pipa dan keluar di sebelah kanan. Dan kita lihat di sini kita punya persamaan berasal dari hukum kekekalan energi ya, di mana tekanan 1 atau tekanan input ini ditambah dengan energi potensial input ditambah dengan energi kinetik pada input ini sama dengan tekanan pada output ditambah dengan energi potensial pada output ditambah dengan energi kinetik pada output ya. Jadi pada pipa ini kita memiliki ini memiliki ketinggian yang konstan ya, sehingga di sini tidak terdapat perbedaan beda potensial sehingga ini saling menghilangkan. Dan kita lihat di sini kita punya tekanan eksternal di bagian inputnya berupa 10.000 Pascal ya. Lalu kita tambahkan ini dengan energi kinetiknya, yaitu setengah dikalikan rho dikalikan V1 kuadrat, di mana V1 kuadrat ini sama dengan setengah R dikuadratkan ya. Jadi kita punya 1 R per 2 dikuadratkan. Dan ini sama dengan tekanan di bagian output yaitu 6.000 Pascal. Dan ini ditambah dengan setengah dikalikan rho dikalikan V2 kuadrat, di mana V2 ini sama dengan 2R dikuadratkan. Jadi ya ini dikuadratkan ya. Dan sekarang kita sederhanakan persamaan kita di sini. Kita bisa mengurangi 10.000 dengan 6.000, maka kita akan memiliki 4.000 di sisi kanan ini. Lalu kita tambahkan dengan rho
di setengah rho dikalikan R kuadrat dibagi 4 ya jadinya ya. Jadi kita punya rho dikalikan R kuadrat, ini 2 dikuadratkan jadi 4 dikalikan 2 lagi menjadi 8. Dan ini sama dengan setengah rho yang di sini dikalikan dengan 4R kuadrat ya. Jadi 2R dikuadratkan jadi 4R kuadrat. 4-nya dibagi 2 jadi 2. Jadi kita punya 2 rho R kuadrat di sini. Dan kita bisa melakukan aljabar lagi di mana kita bisa mengalihkan kedua sisi dengan 8 untuk menghilangkan penyebut 8 ini ya. Jadi kita punya 32.000 ditambahkan dengan rho dikalikan R kuadrat, ini sama dengan 16 rho dikalikan R kuadrat. Oke, sekarang kita bisa melakukan aljabar lagi. Di sini kita kurangi rho-nya, kita punya 32.000. Jadi rho R kuadrat di sini kita pindahkan kita di sebelah ini, jadi kita punya 15 rho R kuadrat ya. Jadi kita tahu di sini ya kalau massa jenis air ini sama dengan 1000 kg per meter kubik di sini. Jadi kita bisa masukkan aja ke dalam rho ini, kita punya air ya, fluida ini berupa air. Jadi rho dari fluida ini yaitu rho dari air atau massa jenis dari air ini sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi kita punya R kuadrat ini akan sama dengan 32.000 dibagi dengan 15 rho di sini. Maka R kuadrat ini sama dengan 32.000 dibagi dengan 15.000 ya. Karena rho ini nilainya 1000, ini saling menghilangkan, maka kita punya R ini sama dengan akar dari 32 dibagi dengan 15. Ini ini adalah flux yang terjadi di sistem kita di sini. Jadi kita hitung nilai akar dari 32 dibagi 15 ya. Ini sama dengan ini dan ini diakarkan, maka kita punya 1,46. Oke, sekarang flux kita di sini atau R ini sama dengan 1,46 dan satuannya adalah meter kubik per second. Di sini ini flux ini merupakan volume dari air ini dibagi dengan waktunya ya. Jadi volume yang mengalir pada sistem ini per satuan waktunya adalah 1,46 meter kubik per second. Ini yang terjadi pada sistem kita di sini. Jadi di sistem ini kita akan memiliki per detiknya ada 1,46 volume air yang masuk dan juga akan ada 1,46 aliran air yang keluar, karena aliran masuk sama dengan aliran keluar tentunya, dan flux ini menggambarkan aliran tersebut. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya mengenai termodinamika. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.